Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 860467142, jurusan PGSD UPBJ UT Palembang Salut Kaya Agung. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Mari kita bahas secara rinci. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas kritis. Secara ontologis, ia memastikan apa itu pendidikan, apakah sekedar transfer pengetahuan atau pembentukan manusia utuh. Epistemologi, ia menguji bagaimana kita tahu pendidikan efektif melalui metode saintifik seperti penelitian empiris. Aksiologi, ia menilai apakah pendidikan bermoral dengan menekankan nilai seperti keadilan dan inklusivitas. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan agar tidak sekedar praktik rutin, tetapi berbasis fondasi yang kuat. Ini fondasi yang kuat. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna yang holistik, kontekstual, dan bernilai memberi umpan balik nyata bagi filsafat ilmu. Misalnya, praktik pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek menghasilkan data empiris yang menguji dan menyempurnakan teori epistemologi filsafat ilmu. Pendidikan juga merealisasikan nilai aksiologi seperti etika lingkungan yang memperkaya diskursus filsafat. Ini hubungan timbal balik. Filsafat ilmu memberi kerangka, pendidikan memberi aplikasi hidup yang mendorong evolusi filsafat itu sendiri. Evolusi ya teman-teman, evolusi. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Bayangkan pisau bedah. Ontologi, memotong hakikat masalah. Apakah esensi ketidaksetaraan pendidikan? Epistemologi, mengiris sumber pengetahuan. Metode apa yang valid untuk mengukur prestasi siswa? Aksiologi, menilai apakah kurikulum adil secara etis. Tanpa pisau ini, persoalan pendidikan jadi samar. Dengan ini, kita analisis tajam, sistematis, dan reflektif, seperti membelah gejala untuk diagnosis tepat. Keempat, contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Satu, kebijakan. Kurikulum Merdeka di Indonesia tahun 2022
menerapkan epistemologi filsafat ilmu dengan pendekatan saintifik berbasis proyek, memastikan keilmiahan. 2. Kurikulum. Ontologi filsafat ilmu membentuk kurikulum holistik seperti integrasi pendidikan karakter Pancasila untuk nilai aksiologi. 3. Proses pembelajaran. Guru menggunakan Flipped Classroom. Epistemologi aktif diuji melalui data hasil belajar, memperkuat praktik reflektif. Contoh ini menunjukkan filsafat ilmu bukan teori abstrak, tapi alat kontekstual nyata. Kesimpulannya, hubungan ini dinamis. Filsafat ilmu mengawasi pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi pendidikan. Pendidikan menyuburkan filsafat ilmu. Sebagai pisau analisis, ia bedah masalah untuk pendidikan bermakna. Apakah sudah jelas? Sudah jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.